Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni zidni ilma wasi'ni fi rizqi wa fi qulubi ibadik. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Rabbillahi bil lisani. Alhamdulillahil qadimil awwali. Alhamdulillahil baqi. Wassalatu wassalamu ala nabi wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa mutaqin wa ba'du bi usul ma'rifah min wajhillahi sinasifah Allahumma salli qadimun laki muqarribul qalbi bil taqi wa qalibul qadir wa Maria
Al-Kittiyah Khalil Ibrahim Al-Kimadijah Ucita Tetakuti Walidah Al-Bawina Inasil Karu Ribadu Rabil Jadil Karu Fatimatu Zahra Ugaruari Wabnahu Masih Tani Falu Jali Fazainabul Labada Rubaiyah Allahumma Busumi Zakat Wadiyah Adisi Bisatin Wabadul Mustafa Uyana Kalaman Nabiyan Mustafa Aisyah Tuhan Satunda Sauda Sofiyat Maimunah Tumarahullah Inuma Zainabul Kata Juhariyah Bin Mu'minina Ummah Atumatiyah Hamzatu Anhu Wa'ada Sukada Ahmadu Sofiyah Tudatu Hidah Qabla Hidratin Nabi Al-Isra Min Mahatan Al-Kani Kursi Nutar Rahmat Bada Israel Urudul Sama Antara Nabi Rabbat Alama Nilai Katibani Sari Noktara Malayi Noktara Waktina Barat Bada Rumah Lali Israel Wahadi Wahadi Bihati Ari Kota Sasiti Kunti Kasih Lalu Wabil Bodo Disitu Wawalahu Wadi Lagi Datu Mutasara Walahu Misalah Tumayasara Nali Mudillah Madul Mansuki Nunyata Milisani Kemansuki Walhamdulillahi Wassalamu Ala Nabi Waini Makamalamu Kulli mursidi wa kulli nabi khairi aliyatahi wa asadu kari ma'ina sana lana kulli mardi akami sama lari Tuhan naisunti anil jumali lari wali kayu wali jumali sangkai tuwadi lana lawani bibikali bibitini bintamami sangkai tuwadi lana lawani bibikali bibitini bintamami. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma sya Allah la yasuqul khaira illallah. Bismillah ma sya Allah la yasifu su'a illallah. Bismillah ma sya Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya Allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa ma'allimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yawmil akhirah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim. Ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim ya Fattah iftah lana futul arifin. Wa ya Alim, alimna bima la na'lam innaka ala kulli syai'in alim. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita taati pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Abdina Kiai Haji Abdul Mukhid beserta keluarga besar beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi beliau sekeluarga dan memberikan kepada beliau sekeluarga kesehatan, sehat walafiat, panjang umur ala taatillah mahabbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan diberikan kepada beliau kekuatan zahiran wa batinan agar senantiasa bisa membimbing kita semua, mengenalkan kepada kita semua, mengajarkan kepada kita semua ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan baik, yang itu semuanya melalui para ulama, para guru yang memiliki sanad keilmuan yang jelas, yang semua berasaskan ahlus sunnah wal jamaah. Amin ya rabbal alamin. Dan seluruh dewan guru, asatidz wal asatidzah yang berbahagia, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada asatidz dan asatidzah agar senantiasa bisa terus mengabdikan dan berkhidmah melalui lembaga Darussalam ini dengan sebaik-baiknya khidmah, yaitu dengan senantiasa
bertujuan menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala dan berharap syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Santri putra dan santri putri semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua menjadi putra-putri yang soleh solehah, berbakti kepada kedua orang tua, bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa, dan dijadikannya kita menjadi pewaris penerus visi dan misi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan seluruhnya para wali santri, wali murid yang menyaksikan siaran di akun YouTube LBD Darussalam ini, semoga selalu mendoakan putra-putrinya menjadi putra-putri yang soleh-solehah, dan semoga orang tua kita yang di rumah diberikan kesehatan walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kemudahan dalam mencari nafkah, dan diberikan rezeki yang halalan thayyiban mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Sampai kepada nazam Nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamin rahmatan wa fuddila. Nabiyuna, nabi kita, Muhammadun, Sayyiduna Muhammad, qad ursila, benar-benar telah diutus, lil alamina, bagi seluruh alam, rahmatan, dan menjadi rahmat, fuddila, dan diutamakan, jadi Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang benar-benar telah diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lil alamina, kepada seluruh alam. Kalau membahas alam, yaitu bukan hanya manusia, tapi semua yang ada di dalam alam dunia ini. Dan tidak hanya memandang manusia itu muslim ataupun kafir. Yang jelas siapa yang hidup di zaman sekarang, artinya mereka bernabikan, mempunyai nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semuanya yang hidup di zaman ini, baik Islam maupun kafir, termasuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmatan, dan Nabi Muhammad itu benar-benar menjadi rahmat, memiliki sifat yang kasih sayang terhadap umatnya, wafudillah, dan diutamakan. Dan kita wajib mengutamakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini kita harus memahami bagaimana Nabi Muhammad SAW mempunyai sifat Raufur Rahim, yang lemah lembut dan memiliki kasih sayang yang sangat agung, yang sangat besar terhadap umatnya. Bukan hanya umat Islam, apalagi umat Islam. Kepada umat kafir pun Nabi Muhammad sangat sayang, apalagi terhadap umat Islam. Nabi Muhammad SAW pernah bersumpah, wallahi la arda wahidan min ummati dakhalan nar, aku tidak akan ridha satu daripada umatku masuk ke dalam neraka. Jadi tidak hanya Islam, tapi yang kafir pun disayang oleh Rasulullah Muhammad SAW. Artinya apa? Nabi Muhammad SAW menanamkan akhlak yang baik,
yang itu harus kita contoh sebagaimana dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, telah benar-benar ada di dalam diri Rasulullah Muhammad SAW uswah, suri tauladan hasanah yang sangat baik. Jadi kita yang Islam yang memang mengakui adanya Nabi Muhammad SAW harus dan diwajibkan mengikuti apa-apa yang telah dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW, terlebih akhlak yang mulia. Dalam sejarah pernah Nabi Muhammad SAW setiap harinya mendatangi seorang tua, yang orang tua itu adalah Yahudi, bukan orang Islam. Apa yang dilakukan Rasulullah terhadap Yahudi ini? Rasulullah memberikan makanan, tidak cukup memberikan makanan, tapi Rasulullah Muhammad SAW menyuapinya. Tidak cukup menyuapi, ketika makanan itu masih keras, Rasulullah menghaluskannya makanan itu, kemudian disuapkan terhadap Yahudi tua ini. Tapi apa yang dilakukan oleh Yahudi tua ini di hadapan Rasulullah Muhammad SAW, karena dia buta, ketika dia disuapi oleh Rasulullah, dia ucapkan, "Wahai manusia yang baik, engkau sangatlah baik. Janganlah engkau mengikuti Muhammad. Muhammad adalah tukang sihir. Muhammad adalah penipu. Muhammad adalah pembohong. Ajaran yang dibawanya adalah ajaran yang sesat." Padahal Yahudi tua ini, yang buta ini, di depannya adalah Nabi Muhammad SAW dan menyuapi si Yahudi tua yang buta ini. Apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah tidak membalas apa yang dicaci majikan terhadap beliau Nabi Muhammad SAW. Beliau hanya diam, dan itu semuanya dilakukan Rasulullah sampai Rasulullah mendekati ajal beliau, yang akhirnya Rasulullah kemudian meninggal dunia. Rasulullah wafat, lalu diteruskan oleh siapa? Sahabatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mendatangi Yahudi tua yang buta ini, melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, beliau tetap dengan perkataannya, jangan mengikuti Muhammad. Muhammad adalah tukang tipu, Muhammad adalah pembohong, Muhammad adalah penyihir, Muhammad membawa ajaran yang sesat. Jangan diikuti Muhammad. Karena Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini sedikit marah, maka agak kasar ketika menyuapi Yahudi tua ini. Kemudian Yahudi tua ini berkata, "Engkau siapa wahai orang yang mendatangiku? Karena engkau tidak seperti biasanya memberikan makan kepadaku, menyuapi makanan kepadaku. Orang yang sebelumnya datang sebelum engkau, setiap harinya membawakanku makanan dan menyuapiku dengan lemah lembut, bahkan ketika makanan itu keras dihaluskan terlebih dahulu. Tapi yang kau lakukan sekarang berbeda jauh dari siapa yang melakukannya sebelum engkau." Maka apa yang dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq? "Yang biasa mendatangimu, yang biasa menyuapi engkau, telah meninggal dunia 2 hari yang lalu, atau telah meninggal dunia beberapa hari yang lalu." Kemudian dia terkejut, Yahudi tua yang buta ini. Memang siapa dia? Dia adalah Muhammad Rasulullah SAW. Kemudian si Yahudi tua ini menangis sejadi-jadinya dan meminta kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk membawa Yahudi tua yang buta ini kepada
makam mulia Nabi Muhammad SAW, dan di situ Yahudi tua ini mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa akhlak sehingga Yahudi tua yang buta ini yang setiap harinya mencaci maki Rasulullah SAW akhirnya memeluk agama Islam. Bahkan ketika dia memeluk agama Islam, Rasulullah Muhammad SAW telah meninggal dunia. Artinya apa? Akhlak yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah benar-benar akhlak yang baik, benar-benar akhlakul karimah, benar-benar uswatun hasanah bagi seluruh umatnya. Terlebih kita sebagai santri yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW melalui para guru, para masyayikh, juga harus seperti itu. Kita niat di sekolah, terutama yang di pondok, niat bukan hanya niat belajar, tapi niat menjadi penerus perjuangan visi dan misi Nabi Muhammad SAW. Dengan apa? Tidak perlu kita mengangkat pedang untuk terus perang. Sebagaimana yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan? Apa Mbak Anggun? Yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan itu apa? Perang Badar. Ya, perang Badar. Jadi yang terjadi pada 17 Ramadan di tahun kedua Hijriyah adalah perang Badar. Dan itu terjadi pada hari Jumat di pagi hari. Artinya kita tidak perlu sekarang ini memperjuangkan agama Islam dengan tetesan darah. Artinya dengan perang. Orang yang mencaci maki kita ajak tengkar. Orang yang mencaci maki kegiatan keagamaan kita ajak perang. Orang yang mencaci maki Rasulullah kita ajak perang. Tidak perlu. Karena apa? Karena sudahlah cukup yang berjuang dengan tetesan darah adalah Nabi Muhammad SAW. Lalu apa yang kita lakukan sekarang? Yang kita lakukan sekarang adalah meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW dengan mengikuti ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW dengan apa? Mentauladani akhlak Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ketika berdakwah, bahkan ketika sholat, ketika sujud itu ditaruh di punggungnya apa? Kotoran unta. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah tidak membalas. Bahkan ketika bertanya siapa tadi yang meletakkan kotoran unta di pundakku, ketika disebutkan namanya dan kemudian beberapa hari orang itu sakit, yang dilakukan Rasulullah apa? Menjenguk orang itu. Coba kalau kita ada teman yang mengejek kita, wah kowe ndak tahu adus, ampune kecut. Kira-kira apa yang kita lakukan? Paling disikut, diajak tengkar dan pokoknya ndak boleh sama temannya. Jadi bukan seperti itu. Kalau seperti itu yang kita lakukan berarti kita belum melakukan atau kita belum mentauladani sifat-sifat mulia Nabi Muhammad SAW. Jadi apa yang kita lakukan sekarang pondok Ramadan? Kita mengabdi kepada para guru. Dan tidak hanya kepada guru, kepada teman-teman pun kita juga harus berkhidmah. Artinya menjadi apa? Melayani kebutuhan teman-temannya. Mungkin teman-temannya ada yang tidur tidak punya bantal, terus kita punya bantal 2 dipinjemi bantal. Atau teman-teman yang sarungnya mungkin belum kering dijemur, akhirnya sarung temannya itu masih basah, kita pinjami
sarung. Kalau ada lagi temannya yang makan lauk hanya pakai kerupuk, kita punya lauk meskipun hanya sepotong tahu, ya kita berikan. Jangan sampai ada temannya yang makan tanpa lauk, kita hanya diam saja. Artinya di dalam pondok ini kita belajar untuk mengenal sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Kita mengenal ilmu-ilmu yang semua itu adalah bersambung kepada ajaran Nabi Muhammad SAW. Terlebih lagi adalah akhlak kepada guru, bagaimana kita bertemu guru, bagaimana kita menghadap guru, bagaimana kita berbicara kepada guru. Ya, kalau bisa bicara kepada guru itu apa? Menunduk, jangan sampai melihat wajahnya guru. Apalagi sambil berdiri. Kita kalau diajak bicara sama guru, kalau bisa duduk, terus kepala kita tundukkan. Sebagai apa? Bentuk penghormatan. Dan ketika waktunya sahur, ada temannya yang masih belum bangun, dibangunkan dengan baik. Jangan disiram air. Ya, dibangunkan dengan baik. Dek, atau mbak, atau mas, sudah waktunya sahur. Apakah hendak sahur? Kalau hendak sahur sampean. Apa sakit? Kok hendak bangun-bangun tidurnya? Atau lagi mimpi indah, kok hendak bangun-bangun tidurnya? Itu dibangunkan, jangan sampai dibiarkan. Kasihan karena sama-sama kita akan melakukan puasa. Jadi harus dibangunkan. Kalau ada temannya yang tidak punya buku atau tidak punya pulpen, kita pinjami, harus kita perhatikan. Hal-hal yang kecil seperti itu adalah menyebabkan kita di masa depan menjadi orang yang besar. Jadi jangan diremehkan. Ada temannya khidmah di dalam pondok itu jangan diremehkan. Bahkan hanya sekedar istiqomah apa? Membalik sandal. Ya, membalik sandalnya temannya itu saja bisa menyebabkan kita akan menjadi mulia, karena itu termasuk khidmah. Termasuk kita melayani teman, karena teman yang ada dalam pondok pesantren atau teman yang ada di dalam sekolahan itu sama-sama kita jihad fisabilillah. Jadi itu, kalau dulu Nabi Muhammad memperjuangkan agama Islam dengan perang, ya kita sekarang tidak usah mengikuti perangnya, kita sekarang mengikuti akhlak Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad ketika ada datang berkumpul dengan para sahabatnya di masjid, kemudian ada orang yang datang membawa makanan, itu tidak terlebih dahulu Nabi Muhammad memakan, tapi apa? Mengumpulkan sahabatnya. Dan termasuk mukjizat Nabi Muhammad adalah apa? Menjadikan makanan yang sedikit itu menjadi banyak atau cukup kepada siapa yang ada di depannya. Nabi Muhammad ketika ada seseorang yang mendatangi beliau di masjid, dan saat itu pasti Nabi Muhammad sedang bersama sahabatnya. Nabi Muhammad itu selalu mengumpulkan sahabat-sahabatnya dan berkata, Aiman. Ya, dari yang kanan. Jadi ketika Nabi Muhammad menerima hadiah bingkisan itu berupa makanan, dibagikan Aiman atau yang kanan dulu sampai muter semuanya. Yang terakhir adalah siapa? Nabi Muhammad. Coba bayangkan, Nabi Muhammad itu yang dikasih hadiah, tapi Nabi Muhammad yang memakan atau meminum hadiah itu terakhir kalinya. Itu kita contoh seperti itu. Bahkan pernah Nabi Muhammad SAW ada seseorang yang membawa anggur, kemudian dimakan oleh Rasulullah sampai habis itu anggur. Dan sahabat bertanya, ketika seorang ini sudah senang anggurnya dimakan oleh Nabi Muhammad dan pamit pulang, sahabat bertanya karena heran, wahai Rasulullah, tidak seperti biasanya engkau seperti ini. Biasanya engkau ketika menerima makanan engkau bagikan kepada kami, tapi kali ini tidak. Maka apa yang dijawab oleh Rasulullah Muhammad SAW? Wahai para sahabatku, ketahuilah bahwasanya anggur yang aku makan tadi
rasanya masam atau pahit. Dan aku khawatir ketika kalian makan engkau merubah wajahmu karena pahitnya anggur itu. Dan dari situ si pengantar atau si pemberi hadiah ini merasa tersinggung. Maka cukuplah aku saja yang merasakannya itu. Karena saat itu Nabi Muhammad tidak merubah wajahnya sedikit pun meskipun makan makanan anggur itu tadi yang rasanya pahit. Nabi Muhammad tetap tersenyum, tetap ramah, tetap terlihat senang ketika menerima hadiah anggur itu tadi. Jadi contoh kecilnya apa? Kalau kita belum bisa membagi makanan terhadap teman-temannya, apa yang kita lakukan? Jangan sampai kita makan atau kita minum menggunakan tangan kiri. Itu adalah termasuk sunnah. Ketika kita makan dan minum menggunakan tangan kanan itu termasuk sunnah. Jadi ketika kita belum bisa sempurna atau kita belum masih berat untuk membagi makanan kita terhadap teman-teman karena eman, wah iki enak, aku tas dikirimi bapak atau ibu, iki makanan kesenanganku, aku eman kalau dibagikan ke teman-teman. Kalau seperti itu ya tidak apa-apa. Yang terpenting kita mengingat sunnah Nabi, kalau makan menggunakan tangan kanan, jangan menggunakan tangan kiri. Kemudian masuk kamar mandi menggunakan kaki kiri, keluar menggunakan kaki kanan. Memakai baju terlebih dahulu tangan kanan apa tangan kiri? Kanan, melepasnya tangan kiri. Jadi itu sunnah-sunnah yang mungkin sudah dianggap remeh oleh beberapa orang, tapi ketika kita menjaga sunnah yang kecil, maka insya Allah kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan sunnah-sunnah yang lebih besar lagi, ya termasuk membagikan makanan, itu termasuk sunnah. Nah, Nabi Muhammad SAW itu nasabnya siapa? Abuhu, ayah Nabi Muhammad SAW. Abdullah, itu adalah Sayyid Abdullah. Abdul Muttalib. Sayyid Abdul Muttalib adalah kakek Nabi Muhammad SAW. Wa Hashim dan Sayyid Hashim. Dan Sayyid Abdul Manaf. Dan tasib kesemua itu adalah bersambung nasabnya. Sayyid Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Wa ummuhu, dan ibunda Nabi Muhammad SAW, Aminatu, Sayyidatuna Aminah Az-Zuhriyah, dari bangsa Zuhrah, keturunan Zuhriyah atau keturunan Zuhrah. Arda'athu, telah disusui Nabi Muhammad SAW. Oleh siapa? Halimah, Sayyidatuna Halimah As-Sa'diyah, yang berbangsa Sa'diyah, yaitu keturunan Sa'ad bin Abi Bakar. Jadi As-Sa'diyah adalah bangsanya. Mauliduhu, dilahirkannya Nabi Muhammad SAW di Makkah, di kota suci Makkah, Al-Aminah, yang aman atau yang sejahtera. Wafatuhu, dan wafatnya Nabi Muhammad SAW di Thaibata, di sebaik-baiknya Al-Madinah, kota. Jadi nasab Nabi Muhammad SAW, siapa ayahnya? Sayyid Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf, dan ibundanya adalah Sayyidatuna Aminatu Az-Zuhriyah bintu Wahbin
Dan di sini ada ardo'anhu Halimatus Sa'diyah. Adatnya orang Arab itu adalah anaknya itu disusui oleh orang lain. Itu termasuk adatnya orang-orang Arab. Jadi Nabi Muhammad SAW mempunyai ibu susuan, yaitu Sayyidah Halimah As-Sa'diyah. Dan dilahirkannya Nabi Muhammad SAW adalah di mana? Di kota suci Makkah Al-Mukarramah, sebaik-baiknya kota yang aman. Dan wafatuhu bi Thaibatal Madinah. Dan wafatnya adalah di sebaik-baiknya kota, yaitu kota Al-Madinatul Munawwarah. Nah, Nabi Madinah itu sebelum disebut Madinah juga disebut Thaibah, sebaik-baiknya daerah itu Madinah. Karena di Madinah itu sangat dingin, sangat rapi, sangat ramah tamah. Makanya Nabi Muhammad SAW itu hijrahnya ke kota Madinatul Munawwarah. Maka disebut yang menolong Nabi ketika hijrah disebut kaum apa? Ansor, sang penolong, kaum penolong. Bahkan di saat itu orang-orang yang mempunyai rumah dua diberikan satu kepada sahabat Nabi. Orang-orang yang memiliki unta lebih dari dua diberikan kepada sahabat Muhajirin. Saking baiknya orang-orang penduduk Madinah. Jadi itu semua untuk mengingatkan kita bagaimana perjuangan Rasulullah Muhammad SAW dalam mempertahankan kesejahteraan, mempertahankan kewibawaan, mempertahankan keagungan agama Islam, termasuk perang Badar itu tadi. Perang Badar itu terjadi di hari Jumat pagi tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriyah. Terjadinya adalah di Padang Badar, di padang pasir yang disebut Badar. Ya, bahkan diceritakan oleh Al-Habib Quraisy bin Qasim Baharun, setiap malam Jumat ketika menjelang petang itu biasanya kalau orangnya itu mempunyai kebersihan hati, itu biasanya mendengarkan tabuhan genderang di area perang Badar dan mencium bau yang sangat harum. Berapa jumlah pasukan perang Badar itu? Berapa? Angger? Berapa? Berapa, Mas? Siapa namanya sampean? Siapa? Arya. Aril. Tapi bukan Ariel Noah. Tapi bisa nyanyi. Ada berapa pasukannya perang Badar? Ada berapa, Mas Yoga? Ada berapa? Mas Vicky, ada berapa pasukannya? Ada berapa, Mbak? Pasukan perang Badar ada berapa? 313 pasukan perang Badar itu ada 313 dan melawan kaum kafir sebanyak berapa? 1000 atau bisa dikatakan lebih dari 1000. Tapi Rasulullah SAW diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu ada ulama yang menyusun menyusun sholawat untuk bertawasul dengan ahli Badar Salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah, tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Nah, itu. Jadi kita bertawasul kepada Rasulullah SAW dan kepada
seluruh mujahid yang ikut pada peperangan perang Badar yang jumlahnya 313 orang yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW yang melawan 1000 kaum kafir, tapi Allah memberikan kemenangan, dan itu terjadi pada bulan Ramadan. Dan kemerdekaan Indonesia itu juga terjadi pada tanggal 17 Agustus, dan pembacaan proklamasi pertama kali oleh Presiden Soekarno dibaca di hari Jumat. Jadi kita bersyukur juga hidup di Indonesia ini sejarahnya sama, hampir persis dengan kemenangan agama Islam. Jadi kita di Indonesia harus menjunjung tinggi agama Islam, karena sejarah kemenangan agama Islam terjadi pada 17 Agustus. Perang Badar menang pada 17 Ramadan. Ya sama, dulu ketika berperang yang memimpin peperangan adalah para ulama, melawan penjajah itu para ulama. Senjatanya apa? Bambu runcing, melawan Belanda, melawan Jepang yang senjatanya itu tembak, bom dan segala macamnya, tapi para ulama hanya membawa bambu runcing. Tapi sebelum itu membaca banyak aurat, Ratbul Haddad, Ratbul Atos, maulid Nabi itu dibaca untuk sebagai kita ikatan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dipikir secara akal normal ya tidak mungkin 313 menang musuh 1000 orang, dan juga Indonesia senjatanya bambu runcing menang musuh senjata tembak, bom, tank, rudal segala macam. Tapi Allah memberikan kemenangan berkat berdoa, berkat kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk kita di sini, baik mas-mas atau mbak-mbak yang belum mukim, mumpung ada di pondok, sering-sering bangun malam untuk melakukan qiyamul lail, tahajud, meskipun hanya 2 rakaat. Didoakan kedua orang tuanya di rumah, didoakan guru-guru kita yang membimbing kita di lembaga Darussalam ini, semoga diberikan kekuatan, sehat walafiat, dan orang tua kita diberikan kelancaran rezeki, karena sebentar lagi Lebaran. Kalau pulang pasti minta baju baru, minta baju baru, sandal baru, sepatu baru, jajan baru. Ya, itu didoakan. Mumpung kita sekarang berada di bulan suci Ramadan, berada di dalam pondok pesantren, kalau malam bangun kita doakan orang tua kita melalui sholat tahajud, kemudian baca sholawat atau baca Al-Quran, kemudian mendoakan orang tua. Niatnya apa? Ya kita niat untuk meniru Nabi Muhammad SAW. Jadi semoga kita sampai nanti akhir Ramadan diberikan kekuatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jadikan menjadi hamba Allah yang bertakwa. Karena apa? Karena ibadah puasa adalah mencetak kepribadian manusia untuk menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala alam bissawab. Subhanakallahumma ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'ala ya rabbana ya karim ya rabb.